semua dalam keadaan sehat ya. Saya Kak Rose, hari ini sudah siap untuk menyemarakan hari Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Ada Daniel juga di pojok sana yang wajahnya agak kusut, mungkin kena angin ya di luar sana ya. Kita seperti biasanya ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Beritanya apa? Ini adalah dari dunia maya yang paling banyak ya, terkait dengan yang namanya Triswaka dan Zinedine Zidane gitu ya. Setelah kemarin ramai dihujat karena dianggap mengolok-olok cara menyanyinya Andika Mahesa dari Kangen Band gitu ya. Ada lagi nih muncul videonya dia dianggap mengolok-olok cara menyanyinya Iwan Fals dan juga Ebit GAD begitu ya. Dan bahkan ada berita katanya dia sudah dipolisikan, disomasi sama Iwan Fals gitu. Benar nggak sih seperti itu? Coba kita lihat dulu videonya kayak apa sih? Kenapa ini disebut dianggap mengolok-olok berikut ini. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Gitu ya. Coba kita lihat komentar netizen seperti apa bunyinya ya. Itu video lama, woi jangan termakan berita hoak, cari di Google kayaknya pas Bang Iwan ngelaporin pencemaran nama baik. Nah ini ada netizen yang menganggap bahwa ya itu adalah video lama pada saat Triswaka dan juga Zinedine Zidane itu menirukan cara menyanyi Iwan Fals dan juga Ebit GAD gitu. Dan kayaknya beritanya nggak benar bahwa dia disomasi sama Iwan Fals gitu ya. Karena itu adalah disatuin antara dua berita yang berbeda. Itu adalah berita di tahun 2021 di mana memang Iwan Fals dan kuasa hukumnya melaporkan seseorang atas kasus pencemaran nama baik. Tapi bukan melaporkan Triswaka gitu. Kenapa tuh dianggap mencemooh sih? Ya karena yang di belakang ketawa-ketawa gitu kan. Padahal sebenarnya kalau nyanyi biasa aja ya mungkin tidak dianggap sebagai mengolok-olok gitu. Itu baru udah dua ya. 3 lagi, mereka dihujat lagi gara-gara ada video lama lagi diurak-urak sama netizen. Dianggap ini mereka berdua ini ya mengolok-olok juga penyandang disabilitas gara-gara di dalam sebuah acara gitu ya, mereka gayanya tuh gimana gitu yang dianggap pokoknya ini mengolok-olok penyandang disabilitas. Ada videonya, coba kita lihat yang berikut ini. Amin. Kelakuan bujang. Nah, gitu. Tapi itu video itu ya karena hujatannya makin wow gitu ya. Mereka sudah klarifikasi. Klarifikasinya di Triswaka. Dia mengatakan dia itu tidak sedang memparodikan atau sedang mengolok-olok penyandang disabilitas. Tapi mereka itu sedang menirukan sebuah konten di TikTok yang namanya Coolbet ya, Coolbet. Alias cool banget gitu, disingkat Coolbet gitu kan. Dan itu bukan juga di acara atau di tempat penyandang disabilitas, itu adalah sebuah acara di tempat rehabilitasi begitu ya. Coba kita lihat sih kayak apa sih sebenarnya Coolbet yang dicontohin sama mereka itu gayanya seperti apa yang berikut ini. Video aslinya emang cool banget ya, tapi kenapa Triswaka dan Zinedine Zidane kalau niruin jadi begitu gitu ya, betul kan harusnya cool ya kan. Oke baik, ada lagi belum cukup sampai di situ ya untuk Triswaka dan Zinedine Zidane. Ini ada lagi pencipta lagu Erwin Agam gitu kesel karena Zinedine Zidane kalau nggak salah ya, atau siapa tuh yang mengcover lagu ciptaannya dia yang berjudul Hantaran Emas. Itu udah ditonton jutaan kali gitu ya. Dan ketika diteleponin sama manajemennya itu untuk kerjasama maksudnya ya, ini kan belum minta izin lagi covernya apa segala macam. Tiba-tiba mereka bukannya menyelesaikan atau ngajak ngobrol, malah mematikan tombol monetize-nya gitu, kayak ngobrol kek gitu, apa kek gitu. Dan yang berikutnya nih yang terakhir, bukan yang terakhir sih, dari kemarin-kemarin ada lagi nih orang yang juga spill di Twitter. Dia kesel, dia bilang gini, aduh nih aku ya kesel banget nih soalnya di grup itu tuh si Triswaka sama si Zinedine Zidane itu ya grup baru, tapi ridersnya ngalah-ngalahin artis top gitu ya. Kayak apa sih ridersnya nih? Dia minta ada ya itu biasalah ini ada minta dibawain ada tisu kering basah. Ya kan nggak apa-apa sih sebenarnya ya kan ya. Ada minta makanan ada buah apel, coklat dan lain sebagainya, buah harus kelengkeng, air mineral apa gitu. Ini riders artis ya. Terus dibandinginnya sama Sheila on Seven, which is Sheila on Seven itu ridersnya Sheila on Seven. Kayaknya nggak minta apa-apa kalau Sheila on Seven ya. Ini apa sih? Sheila on Seven.
Oh, dia Sheila on Seven cuman kesehatan. Dia minta ada ambulans, disediakan ambulans, terus sama ada pemadam kebakaran gitu ya. Tapi ridersnya juga nggak aneh-aneh gitu, mereka juga ya biasa, pokoknya pesawatnya harus apa gitu. Tapi kalau hotel nggak ada riders harus bintang apa gitu ya. Terus ada lagi gara-gara ini di TikTok sekarang muncul riders artis-artis berhamburan keluar. Ridersnya Raisa, ridersnya ini, ridersnya itu, ridersnya ini gitu ya. Sampai Rian The Massive ya, dibilang gini apa-apaan ini. Pada nge-spill riders artis gitu ya. Bukannya itu kan sifatnya konfidensial antara artis dan juga penyelenggara acara gitu. Dan kayaknya memang wajar sebetulnya kalau setiap artis itu punya riders. Aku aja punya riders ya. Riders aku tuh kalau minuman tuh harus merek tertentu gitu karena aku sukanya itu ya kan. Terus harus ada bunga mawar putih ya kan. Untuk menghalau energi-energi negatif ya. Terus ada apa lagi sih aku? Ya tergantung, kadang-kadang ada minuman apa, tergantung mood aku sih gitu. Terus kalau misalnya ada yang ridersnya minta pijat refleksi, kan orang bilang kadang-kadang berlebihan banget sih. Mungkin karena nggak tahu ya, yang namanya artis itu kadang-kadang show-nya kan bukan dari kota dia ke kota lain itu doang. Tapi dia bisa tour beberapa kota sekaligus dan bukan tempat yang dari bandara langsung ke lokasi, bisa berapa jam lagi gitu. Dan dia harus nyanyi, harus dalam keadaan fresh. Jadi ya kalau minta riders ada pijat refleksi mah ya begitulah kurang lebih ya. Oke, kalau bintang tamu yang kita yang berikut ini juga kemarin baru saja datang kabarnya. Dia mengabarkan di sosial medianya bahwa dia baru saja melewati perjuangan proses pengobatan setelah didiagnosa kanker paru stadium 4. Nah, seperti apa kondisinya sekarang? Kita lihat dulu profil Kiki Fatmala berikut ini. Kiki Fatmala, artis berusia 52 tahun ini merupakan salah satu bidadari warkop DKI yang pernah membintangi film Bisa Naik Bisa Turun tahun 1991 dan memerankan karakter Mariam dalam sinetron Si Manis Jembatan Ancol tahun 1996. Perempuan yang hobi olahraga kardio ini 5 hari yang lalu mengumumkan dirinya mengidap kanker paru-paru stadium 4 sejak 19 November 2021. Kondisinya kini dinyatakan membaik setelah 6 bulan menjalani pengobatan kanker dengan 6 kali kemoterapi dan perawatan radiasi radioterapi yang mengharuskannya bolak-balik Jakarta Singapura. Perempuan yang pernah menikah dengan Christian Froesel selama 2 tahun pada 2004 ini menikah lagi dengan bule bernama Christopher pada 2020 setelah kenal selama 7 tahun dan sempat menolak ajakan menikah sebanyak 3 kali. Seperti apa perjuangan Kiki Fatmala menghadapi kanker paru-paru yang diidapnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Kiki Fatmala dan suaminya Christopher. Hai, terima kasih sudah datang. Ini langsung ya kemarin baru tiba di Jakarta lagi ya. Hari Sabtu malam kita Sabtu dari malam. Singapura. Oke. Iya. Ini ada postingan kamu yang kita langsung wow seminggu yang lalu lah kurang lebih. Kamu mengabarkan bahwa kamu itu baru melewati sebuah proses pengobatan setelah didiagnosa kanker stadium 4 gitu ya. Dan kita kaget karena kayaknya kalau ngeliat kayaknya perasaan kita ngundang Kiki Fatmala kapan ya terakhir gitu ya. Kayak Kiki Fatmala masih ada di TV gitu. Nggak tahu gitu bahwa kamu sedang menghadapi itu. Terakhir aja aku masih syuting Pagi-Pagi Ambiar tanggal 28 Oktober waktu aku ulang tahun. Iya. Nah gini, suami aku waktu itu lagi nggak ada. Waktu itu kamu bilang harus general check up ya, general check up. Setiap tahun kan aku biasanya general check up. Terus suami aku bilang, ya udah kamu general check up, coba deh taruh apa? Cancer markernya, cek Oh, cancer marker juga. untuk Ya, cancer cancer marker. markernya karena temennya dia ada yang cancer 2-3 orang ya sayangnya. Udah gitu pas lagi dia general check up ternyata di paru-parunya ada tumor gitu. Oke. Setelah ada tumor, terus kita cek lagi namanya CT scan. Ternyata itu jelas cancer. Kaget banget soalnya memang aku tuh ya nggak nyangka gitu loh, nggak ada tanda-tanda sakit apa segala macam, Batuk-batuk apa segala. tidak ada. Hidupnya juga sehat, olahraga mulu. Masih Iya kan? olahraga tiap Tetap spinning, waktu dapat hasilnya dia tetap lagi di kelas spinning. Saya ambil hasilnya dia lagi spinning. Lagi spinning lagi, gitu ya. Iya. Iya, itu bener-bener aku yang bener-bener nggak nyangka karena aku nggak ada gejala-gejala yang batuk. Biasanya kan kalau orang ada cancer ada batuk darah, kata Batuk darah, dokter. nggak bisa nafas, weak, lemas. Dia nggak sama sekali. Aku nggak sama sekali. Jadi pas udah itu ketahuan ada cancer, habis itu kita PET scan, pap scan. itu untuk lihat stadiumnya. Ternyata lebih kaget lagi. Lebih kaget lagi. Yang Lebih ambil kaget. suami aku di Siloam. rumah sakit. Ya. Ternyata aku cancer stadium 4. Aku lagi di gym, lagi olahraga.
Aku sempat olahraga, masih olahraga karena dia bilang kamu jangan stres, kamu olahraga aja. Saya ngambil hasilnya. Ternyata aku cancer stadium 4 pas pulang udah kita berdua udah nangisnya tuh 2 hari, mata tuh sampai bengkak berdua, mata yang Nggak bisa pikir- makan, nggak bisa tidur, makan, nggak nangis. tidur, nangis karena stadium Pikirannya parah-parah. Udah tuh yang terburuk gitu ya, aduh Iya. gimana sih gitu-gitu ya. Iya, itu ya, pikirannya udah yang paling terburuk sampai aduh harus bikin warisan lah apa telepon notaris mau bikin harta warisan gitu kan biar nggak ada keributan atau apa udah sampai berpikir seperti itu. Dan akhirnya kamu baru membagikan seminggu yang lalu. Coba kita lihat ini Viti perjalanan pengobatannya Kiki ya, dari sejak dia terima hasil sampai proses pengobatannya berikut ini. Masih nggak kuat melihat Iya. itu. Karena kita berdua, suami aku pikir aku tuh sehat gitu loh. Aku kan olahraga, makanan aku juga aku jaga semua makanan. Jadi shock banget pas dengar aku cancer paru-paru langsung stadium 4 gitu ya. Aku juga sangat bersyukur aku udah punya suami, ada dia yang ngurusin aku semua. Sampai di rumah sakit, sampai cari dokternya apa semua. Aku ngerasa kalau misalkan aku nggak ada siapa-siapa, aku sendiri, nggak ada dia, aku mungkin nggak sekuat ini juga. Terus aku juga banyak, aku selalu mengucap syukur, berdoa, mengucap syukur. Aku nggak mau banyak mengeluh. Nggak mau banyak mengeluh, aku hanya mensyukuri aku masih bisa nafas, aku masih bisa makan, aku masih bisa bangun tidur, masih bisa tidur gitu. Aku tuh yang benar-benar nggak mau mengeluh. Diri ini adalah air mata syukur. Ya, aku bersyukur, Tuhan baik sekali. Christopher sendiri gimana? Kamu yang terima hasilnya, kamu yang pertama kali tahu gitu ya. Dan kamu juga, ini kan menikahnya juga baru ya, baru berapa tahun, setelah 3 kali ditolak ya Christopher ya. Ya. Lebih kali. 3 kali lebih ya. Bohong ya. Ya saya shock sekali karena kan Kiki sehat. Dari dulu dia gym tiap hari, dia makanannya juga sehat. Nggak mau yang gorengan, nggak ini. Sempat nggak percaya. Nggak gitu. percaya. Yang 3 hari itu nangisnya nggak stop. Lepas 3 hari udah selesai nangis, saya ngomong ke Kiki, kami harus jalanin mau nggak mau. Apa yang paling parah ya kamu meninggal. That's the worst case. So we udah pikir ke sana, kamu mau kuburnya di mana? Mau ya, because it's stadium 4 berat. Dan itu juga di dua parunya. Okay. So then I said, okay, coba kami cek ke dokter Singapore, Bangkok, Malaysia, Japan, and Germany. Dicek. Hasilnya dikirim ke mereka, suruh apa solusinya dari mereka. Terus? Yang kami ambil Singapore, karena Singapore ngomongnya sebelum kemoterapi, radiasi dulu. Oke. Dan alatnya cuma di Singapore waktu itu. So kami ambil keputusan dalam waktu seminggu langsung terbang ke Singapore. Dan pas lihat dia diobatin dia kuat sekali sampai sekarang. Saya nggak pernah lihat orang kemo yang masih bisa makan, masih bisa nyanyi. Ya, strong banget. Aku nggak mau banyak mengeluh, aku hanya mengucap syukur. Aku bangun pagi masih bisa nafas. Karena kan cancer paru-paru aku saluran pernafasannya itu udah mau tutup. Karena saking besar rasanya udah besar 7 gitu. senti 7 senti kali 5. Terus aku bangun masih bisa bernafas, aku selalu mengucap syukur. Aku makan masih ada rasa. Aku selalu mensyukuri apapun cobaan ini gitu ya. Pencobaan ini aku selalu bersyukur sama Dan Tuhan. ada Christopher yang Dan aku bersyukur punya suami yang sangat baik, yang selalu dampingin. Terima kasih sayang. Always. Always. Tapi journey ini bikin kami lebih dekat. So, because this last 5 months saya juga nggak kemana-mana. Biasanya terbang terus. Kalau Kiki lagi diobat, kami pilih untuk diobatin di Singapore dulu, pasti balik ke Indonesia, kemonya di Indonesia di rumah. Di rumah. Kami pakai dokternya, suruh dokter dengan suster datang ke rumah. Dokter Alvin dengan suster Esther datang ke rumah. 3 jam di rumah, dikasihin obatnya, Kiki langsung tidur di kamar. So nggak berat juga, nggak harus nginap, nggak harus ke hospital bolak-balik terus. jadi Di rumah. dua ya. Radiasinya kemo. di Singapura, kemonya di Iya, Jakarta. kemonya di rumah. Oke. Ini ada postingan juga, Kiki udah diperbolehkan pulang ke Jakarta dan stop kemo. Gitu ya. Kita kalau ngelihat ini luar Ini biasa baru ya. kemarin loh, hari Sabtu aku di airport, pas dengar dari dokter bilang aku udah nggak harus kemo lagi, tapi tetap harus menjalankan Cek, Imunologi. imunologi namanya. selama 1 tahun ini. Jadi kayak masuk dari infus ya. Infus 30 menit aja, 30 menit itu aja. buat badannya kuat Kuat. aja Oh, untuk iya. per 3 minggu. Oke.
Ya. Tapi kalau kita lihat di postingannya ya, postingannya Kiki itu nggak pernah betul-betul nggak ada yang mengeluh. Kita nggak pernah bahkan ngelihat kayak, "Ini kok sakit atau apa gitu." Nggak ada kecurigaan sama sekali gitu. Ya, karena aku tuh dari awal sakit, aku nggak mau taruh kalau aku bilang aku sakit, nggak mau ngomong, nggak mau apa. Tapi pas udah dokter bilang sembuh, ini ya sembuh sih enggak, namanya cancer itu Kalau untuk mau cancer free kan harus tunggu 3 tahun. 3 Tapi tahun. sebagai tumornya semua nggak ada. udah nggak ada. Ya, Jadi so, aku pas dokter bilang Oke, no more chemo? nomor kimo, Kami aku langsung masukin. masukin Instagram. Ini suatu kebahagiaan, kabar baik gitu ya. Dan ini kayak apa ya, kayak miracle buat kita. Jadi mau kasih tahu kalau aku udah sembuh gitu. Tapi tetap kita harus menjalankan Masih ada proses ada lagi. proses yang lain. Banyak yang ketemu kami Hah? nggak tahu. Gak ada yang tahu, aku nggak kelihatan, gak ada yang tahu. Iya, aku rambut kan sakit. orang kebayang kalau kimo Aku rontok apa. bersyukur rambut aku nggak rontok, masih banyak, rambut aku masih banyak. Masih banyak. Iya, aku Makan masih sangat- enak. Makan masih ada rasa. Oke. Tidur masih bisa tidur, jam 10 aku udah ngantuk. Terus pagi-pagi aku bernafas, nafas aku masih bisa nafas. Itu suatu anugerah. Kalau bisa memberikan hikmah atau apa hal baik yang dari perjalanan kalian ini, apa yang ingin kalian bagikan selain berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.